Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan matematika umum kelas 10 untuk persiapan penilaian akhir tahun. Yang pertama, diminta nilai ya. Sin 120 kali cos 60. Nah, sin 120 itu di kuadran kedua. Kalau sudah paham, kalian bisa langsung menuliskannya ya. Bahwa sin 120 itu adalah setengah akar 3. Kalau misalkan belum, berarti kalian olah dulu menjadi relasi sudutnya dengan sudut istimewa. Jadi 120 itu identik dengan 180 kurangi 60. Karena di kuadran kedua nilai sin itu positif. Sin 180 dikurangi 60 berarti fungsi tetap. Jadi tetap sin. Nah, maka nilainya sama saja dengan sin 60 dikali cos 60. Nah, cos 60 kan sudah kuadran 1, setengah. Sin 60 sudah kuadran 1, berarti setengah akar 3 dikali setengah. Maka hasilnya adalah 1/4 akar 3. Bisa dipahami? Jadi nilai dari sin 1111 itu berarti identik dengan 2 kali apa 3 kali? 3 kali 360 ya. 3 kali 360 itu kan berarti 1180 kelebihan. Nah, berarti 2 kali. Kalau 2 kali berarti sisanya berapa? Ini 1180. 1180 berarti belum dong ya. Berarti ditambah 31 ya. Jadi 3 kali muter sisanya 31. Berarti identik dengan sin 31. Letaknya ada di kuadran 1. Jadi 1 kali putaran itu 360. 360 muter lagi. 360 muter lagi. Dan ya. Muter lagi 360 berarti baru 1080. Nah, ini 1111. Jadi muter lagi baru 1080. Nah, berarti sisanya adalah 31. Berarti jatuhnya di kuadran 1. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, nilai dari sin 600 ditambah sekan 660 dikurangi kotangan 690. Ini pun sama seperti yang tadi. Cuman di sini nilainya berbeda. Ada sinus, ada sekan, ada kotangan. Sinus 600 itu 1 putaran lebih. 360 ditambah 240 ya. Lalu sekan 660 itu 360 ditambah 300. Lalu kotangan 690 berarti 360 ditambah 330. Nah, jadi semuanya di kuadran 1 putaran lebih. Nah, 360 plus berarti fungsi tetap. 1 putaran berarti sama saja dengan 240. Begitupun sekan 360 menjadi sekan 300. Kemudian kotangan 690 sama dengan kotangan 330. Nah, karena nilainya belum istimewa, belum 0 sampai 90, maka kita ubah juga, relasikan. 240 itu melebihi 180, berarti di kuadran ketiga, maka ditambah 60. Kemudian sekan 300 itu adanya di kuadran keempat. Berarti 360 min 60. 330 di kuadran keempat. Berarti 360 min 30. Nah, setelah itu baru kita pastikan nilai sin di kuadran keempat itu negatif. Berarti negatif sin 60. Sekan itu seperkos. Seperkos di kuadran keempat itu positif. Berarti sekan 60. Kotangan di kuadran keempat itu negatif. Berarti negatif kotangan 30. Gitu ya.
Nah, sin 60 berarti setengah akar 3. Sekan 60 itu sepersetengah. Sepersetengah berarti 2. Kotangan 30 itu sama dengan tangan 60. Berarti akar 3. Nah, negatif setengah ditambah 1 akar 3. Berarti setengah akar 3. Ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 2 ditambah setengah akar 3. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang operasinya ada perkalian, ada pembagian. Masih kepada sudut berelasi. Nah, kalau sudah paham betul bahwa sin 270 itu jatuhnya ada di kuadran ketiga misalkan. Berarti 180 plus. Maka sama dengan sin 90. Tapi negatif hasilnya. Kemudian cos 135 itu kuadran kedua. Nilai cos itu negatif. Sama dengan 180 min 45. Jadi langsung. Kemudian tangan 45 juga di kuadran kedua negatif. 180 min 45. Berarti negatif tangan 45. 150 itu kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai sin positif. Berarti sama dengan 180 min 30. Berarti sin 30. 225 itu di kuadran ke 3. Nilainya negatif. 180 plus 45. Berarti cos 45. Jadi min cos 45. Jatuhnya di kuadran ketiga. Nah, ada nilai yang sama. Ini cos min cos 45. Ini pun min cos 45. Min 91. Tangan 45 juga 1. Kemudian sin 30 itu setengah. Jadi 1 dibagi setengah. Berarti 2. Jadi nilainya adalah 2. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang hubungan antar sudut kuadran, tetapi dari keterangan yang ada. Bisa tumpul, bisa nilai cosnya negatif, misalkan nilai cosnya positif, dan seterusnya. Nah, kalau tumpul, itu berarti ada dua pasang. Ada lancip, ada tumpul. Kalau tumpul, berarti kuadran kedua. Jadi 90 sampai dengan 180. Jadi ini ada di kuadran kedua. Itu tumpul. Nilai cos di kuadran kedua negatif. Jadi nggak mungkin positif. Jawabannya negatif. Tangan X-nya negatif karena di kuadran kedua. Nah, kalau misalkan kalian tahu nilai tangan akar 3 itu ada nilai di tabel sudut istimewa, maka pakai sudut istimewa aja. Berarti ini ada di kuadran kedua, jadinya 180 min 60 nilai X-nya. Dengan demikian nilai cos X juga demikian. Jadi nilai cos X adalah nilai cos 180 min 60. Berarti sama dengan min cos 60. Jadi jawabannya adalah min setengah. Jadi jawabannya adalah min setengah. Tapi kalau seandainya sudutnya misalkan nilai tangannya misalkan tidak istimewa sudutnya, misalkan akar 5 atau akar 2 atau setengah akar 2 dan seterusnya, itu berarti pakai perbandingan ya, tidak pakai sudut. Bisa dipahami maksud saya? Baik. Kita lanjutkan. Jika diketahui sin 17 adalah A, maka nilai tangan 107 berapa? Nah, 107 itu harus diarahkan ke 17. Berarti 107 itu identiknya dengan 90 plus 17. Nah, kalau sudah 90 plus, bukan lagi fungsi tetap, tapi fungsi berubah jadi kotangan. Kotangan 17, tapi di kuadran kedua negatif. Jadi negatif itu akibat dia di kuadran kedua. Maka hasilnya negatif. Yang diketahui adalah sinus. Sinus itu perbandingannya adalah depan per miring. Berarti A itu diubah menjadi A per 1. A-nya depan, satunya adalah miring. Maka sisi sampingnya adalah akar 1 min A kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah minus kotangan. Kotangan itu sepertan. Berarti saper D. Sa-nya adalah akar
1 min A kuadrat, D-nya adalah A. Jadi jawabannya berarti min 1/A akar 1 min A kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Diketahui tangan A 3/4, tangan B 8/15, A dan B sudut lancip. Oke, A dan B sudut lancip. Berarti ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti semua positif. Ini ada di kuadran 1. Nah, tangannya adalah, tangan A maksudnya 3/4. Berarti triple nih. Kemudian tangan B 8/15 juga triple. Artinya bahwa kalau sudah tahu triple, sisi depannya 3, sisi sampingnya 4, berarti sisi miringnya sudah jelas. Adalah 5 kan ya? Kalau sudah tahu triple. Begitupun yang 8/15, sisi depannya 8, sisi sampingnya 15, berarti sisi miringnya adalah 17. Jadi 8, 15, 17. Kalau misalkan tidak triple, bilangan bulat ya berarti pakai Pitagorasnya. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah sinus A dikalikan cos B dikurangi cos A dikalikan sin B. Nah, sin A berarti lihat sudut A. Sin itu D/mi berarti 3/5. Cos B sa/mi, sa-nya berarti 15 dengan miringnya 17. Begitupun yang cos A, sa/mi 4/5. Untuk sin B, D/mi berarti 8/17. Oke, jadi nilainya adalah 45 dikurangi 32 per berapa tuh? 85. Jadi nilainya adalah 45 dikurangi 32 itu 13. Jadi 13/85. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Sinus A 8/17. Tangan B 12/5. A sudut tumpul. Oke, A dan B beda. A-nya tumpul. Berarti ini ada di kuadran kedua. B-nya lancip. Berarti ada di kuadran 1. Sinus A 8/17. Hampir sama dengan yang tadi. Kemudian tangan B 12/5. Juga sama dengan yang tadi. Cuman nilai sudutnya yang beda aja. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah triplenya 8, 17 berarti 15. Ini juga sama, sisi depan, ini sisi samping. Berarti miringnya adalah triplenya 5, 12, 13. Nah, tinggal diminta adalah sinus A dikalikan cos B ditambah cos A dikalikan sinus B. Nah, yang ini lebih kepada ketelitian. Tumpul berarti untuk cos dan tan negatif. Nah, di sini sin dan cos. Sinus A tumpul, sinnya positif 8/17. Cos B lancip berarti positif 5/13. Kemudian cos A tumpul berarti negatif. Negatif 8/17. Kemudian sin B lancip berarti positif. Berarti 12/13. Nah, hati-hati di nilainya. Lalu kita kalikan berarti 40 dikurangi berapa tuh? 96 dibagi 17 kali 13 berarti 221. 40 dikurangi 96 berarti minus 56. Ada yang keliru. 40 96. Pak, itu cos A-nya 18. Oh, cos A-nya 15 harusnya ya. Cos A-nya harusnya 15. 15/17. Berarti berapa tuh? 3 kali 6. 180 ya.
180 berarti min 140 dibagi 221. Min 140 dibagi 221. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Diketahui koordinat titik min 6, min 6 akar 3. Koordinat kutub. Kutub atau polar ya. Jadi ada yang menuliskan kutub atau bisa juga disebutnya polar. Nah ini adalah Kartesius. X negatif, kemudian Y negatif. Kalau X negatif, Y negatif berarti ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti di antara 180 dan 270. Nah, berarti ini nggak mungkin. Ya. Lalu nilai yang membedakan kan ada R-nya ada 6, ada 12 ya. Berarti kita cari semua. R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar dari R-nya itu akar min 6 kuadrat ditambah min 6 akar 3 kuadrat. Berarti ini sama saja dengan 36. Ini 36 kali 3. Maka identik dengan 36 kali 4 ya. Akar 36, 6. Akar 4, 2. Jadi jawabannya adalah 12. Lalu yang ini berarti bukan. Berarti opsinya tinggal D sama C. Berarti sudutnya boleh pakai tangan, boleh pakai sin, boleh pakai cos. Karena XRY-nya sudah ada. Kalau tangan berarti Y per X. Min 6 akar 3 per min 6. Jadi jawabannya akar 3. Tapi di kuadran ketiga. Ini di kuadran ketiga, hati-hati. Karena positif itu ada 2 nilai tangan itu. Bisa kuadran 1, bisa kuadran 3. Tapi kita pilih kuadran 3. Berarti 180 plus. Plusnya adalah plus 60. Maka identiknya adalah 240. Jadi jawabannya adalah 240 derajat. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Titik P 8,150. Berarti ini polar kutubnya. Nah, Kartesiusnya gimana? 150 itu ada di kuadran kedua. Kuadran kedua, posisi nilai X dan Y-nya. X-nya negatif, Y-nya positif ya. Ini kuadran 1, positif semua. Kuadran kedua nilai X-nya negatif, kuadran ketiga Y-nya negatif, kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Biar tahu posisinya 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 300. Jadi nilainya ada di antara 90 sampai 180 kuadran kedua. Berarti X-nya harus negatif. X-nya harus negatif. X-nya harus negatif. Nah, berarti kemungkinannya hanya C dan E. Nah, boleh mencari yang X-nya, boleh mencari yang Y-nya. X itu adalah R cos. Nah, jadi kalau lihat X-nya kan beda. Nah, berarti cari salah satu aja. X-nya adalah, R-nya ada 8, nilai cos-nya adalah 150. Nah, tadi sudah dihitung, 150 itu negatif untuk cos. Karena ada di kuadran kedua. Sama dengan 180 min 30. Berarti 30 untuk cos itu setengah akar 3. Jadi jawabannya min 4 akar 3. X-nya sendirian ya sudah C jawabannya. Kalau ada 2 ya berarti cari Y-nya. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari akar 2 sin X min 1 sama dengan 0. X di kuadran 1 sampai 4. Oke, berarti nilai sinnya ada 2 ya. Nilai sin X sama dengan 1 per akar 2 ya. Jadi satunya tambahkan kiri kanan dengan 1. Seperakar 2, sorry. Nah, seperakar 2 itu nilai berapa saja untuk sin? Ada 2 kan? Jadi X itu ada 2. Di kuadran 1 berarti 45.
di kuadran kedua berarti 180 min 45. 135. Dalam radian berarti ubah. Kalau langsung boleh. Jadi 1/4 pi. Ini berarti 3/4 pi. Jadi 1/4 pi dan 3/4 pi. Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin X min cos X sama dengan 0. Sama dengan yang tadi boleh kedua ruas ditambahkan cos, artinya cosnya geser ke kanan jadi sin X sama dengan cos X. Boleh diubah cosnya menjadi sin atau boleh juga dibagi dengan cos. Jadi yang sebelah kiri bagi dengan cos, sebelah kanan juga bagi dengan cos. Jadi satu. Sin per cos kan tangan. Nah tangannya yang hasil satu kan ada 2. Berarti X-nya di kuadran 1 45, di kuadran ketiga. Kalau tangan ya 180 plus 45. Jadi yang ini 1/4 pi. Yang ini berarti pi ditambah 1/4 pi. Jadi 5/4 pi. Jadi jawabannya adalah 1/4 pi dan 5/4 pi. Bisa dimengerti? Oke berikutnya. Sin X plus 70 sama dengan cos 30. Nah, kalau seandainya nilai cos 30 itu bisa ditentukan nilai sudutnya, langsung saja boleh. Jadi, sin X plus 70 identik dengan misalkan setengah akar 3. Nah, baru dipikirkan bahwa sin yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sin 60. Atau boleh juga di kuadran ke 2. Berarti 120. 180 min 60. Berarti X-nya ada 2. X tambah 70 sama dengan 60. Atau X tambah 70 sama dengan 120. Berarti X yang pertama adalah min 10. Lalu X yang kedua adalah 50. Nah lihat opsinya. 120 min 10, 50. Yang ada hanya min 10. Yang lainnya bukan. Berarti jawabannya hanya min 10 saja. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Jika jarak P ke S adalah 60 cm, lalu panjang PR berapa? Oke, ini 60 cm. Panjang PR. Oke, berarti ini pakai aturan sin ya. Jadi kalau 45 pelurusnya dengan 135. 60 menghadap sudut ini. 135, 15, 150 berarti ini 30. Oh, gambarnya kurang proporsional ya. Berarti ini pakai aturan sinus. Aturan sinus kayak gimana? Karena PR itu menghadap sudut 135 berarti per sin 135. Lalu 60 itu menghadap sudut 30 berarti per sin 30. Nah, jadi PR adalah belum diketahui. Sin 135 adalah setengah akar 2. Kemudian sin 30 itu setengah. Nah, sama-sama ada setengah. Berarti setengahnya kita eliminasi. Ini setengah kali silang. Berarti PR adalah 60 akar 2. Jadi jawabannya adalah 60 akar 2. Bisa dimengerti? Berikutnya. Pada segitiga BC, sudut A 135. Sudut B 30. Panjang sisi B 20. Maka sisi A berapa? Oke, ada sudut A, ada sisi A yang ditanya. Ada sudut B, ada sisi B. Berarti ini aturan sin. Jadi A per sin A. Rumusnya ya. Berarti B per sin B. A-nya sudah A-nya ditanyakan. Sin A-nya ada 135 sudutnya. B-nya sudah ditentukan 20. Sin B-nya berarti sin 30. 135 adalah setengah akar 2. 30 itu adalah setengah. Jadi seperti yang tadi,
Maka nilainya adalah 20 akar 2. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Pada segitiga ABC diketahui sudut A 30, sudut B 45, sisi A 60. Sama ya. Jadi ini B per sin B. Langsung aja berarti per sin 45. Kemudian A per sin A berarti per sin 30 ya. B per setengah akar 2. Ini 6 per setengah. Setengahnya coret. Berarti B-nya adalah 6 akar 2. Nah, ini sama dengan yang tadi lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau diketahui 2 sisi dan 1 sudut? Apakah ada sudut apitnya? Kalau ya berarti aturan kosinus. Kalau tidak ada berarti aturan sinus. AC itu berarti sisi B kecil. BC itu berarti sisi A kecil. Ada sudut A, ada sisi B, sisi A. Tapi yang ditanya sudut C. Nah, berarti cari dulu sudut B. Ya. Jadi A per sin A. B per sin B dulu. A-nya belum ada. Sin A-nya sudah ada. Kemudian B-nya ada 20. A-nya sudah ada, sorry. A-nya sudah ada, yaitu 20 akar 2, sin B-nya belum ada. Nah, berarti tinggal kali silang aja ya. 20-nya sama, berarti sin B akar 2 adalah sin 45 itu setengah akar 2. Sama-sama ada akar 2, berarti sin B-nya adalah setengah. Sin yang hasil setengah itu ada 2 sebenarnya. Bisa 30, bisa 150. Kalau 150 melebihi, berarti ini nggak dipakai. Jadi B-nya 30. Maka C-nya sisanya. Berarti C adalah sisa dari sudut yang ada. 45 ditambah 30 dikurangkan dengan 180. Berarti sudut C-nya adalah 105. Bisa dipahami? Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut C 45, panjang BC 2, panjang AC 3 akar 2, berapa panjang AB? Oke. BC itu adalah sisi A kecil, AC itu sisi B kecil. AB itu sisi C. Sudut C, berarti ini aturan kosinus ya. Aturan kosinus. C kuadrat, artinya kuadrat sisi yang menghadap sudut apit adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apitnya. Kali cos sudut apit. C kuadrat artinya 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 3 akar 2 kali cos 45. 2 kuadrat 4, 3 akar 2 kuadrat itu 18. 2 kali 2 kali 3 itu 12 akar 2. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kali akar 2 itu 1. 4 tambah 18 itu adalah 22. Dikurangi 12 berarti 10. Nah, itu C kuadrat. C-nya berarti akar 10. Dengan demikian sisi AB itu adalah akar 10. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memperpendek jalan dari kota A ke kota C melalui kota B, dibuatlah jalan pintas langsung dari A ke C seperti terlihat pada gambar. Jadi ini ceritanya dibikin jalan tol lah, yang lebih pendek. Kalau enggak muter ke sini, ke AB, ke A dulu, baru ke C. Nah, AC itu berapa? Nah, di sini yang diketahui adalah sisi apit. Jadi ada sisi mengapit sudut, berarti aturan cos. Jadi AC kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apitnya kali cos sudut apit.
1 kuadrat berarti 1, 5 kuadrat 25, 2 kali 1 kali 5 berarti 10. Cos 120 itu min setengah, hati-hati di kuadran kedua, nilainya negatif. 26 ditambah 5 berarti 31. Maka AC adalah akar 31. Jadi jalan pintas itu panjangnya adalah akar 31 km. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Luas segitiga BC dengan besar sudut A 30, B 4, C-nya 5. Berarti ini adalah sudah sudut apit ya. Kalau sudah sudut apit langsung saja. Jadi segitiga ABC kalau sudah diketahui sudut apitnya berarti setengah BC sin A. Nah ini sudah lengkap. Berarti tinggal substitusikan aja nilai-nilainya. Setengah kali 4 kali 15 kali sin 30. Berarti 30 kali setengah. Ya, setengah kali 4 itu 2 kali 30, 15 itu 30 kali setengah berarti 15. Jadi luasnya adalah 15 cm kuadrat. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan AC 5, AB 7, besar sudut BCA 120. Oke. AC adalah sisi B, AB adalah sisi C, ini adalah sudut C. Nah, berarti ini tidak triple, tidak apit ya. Jadi kalau digambar kurang lebih demikian. Jadi ini 120, kemudian AC-nya 5, kemudian AB-nya 7. Nah, jadi ini belum sudut apit nih. Maka harus dicari dulu sisi yang satunya, yaitu sisi BC. Baru nanti menggunakan sisi apit. Jadi BC itu harus dicari. Jadi 7 kuadrat sisi yang menghadap sudut sama dengan 5 kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau kita nyatakan BC itu X ya. Dikurangi 2 kali 5 kali BC. Kemudian kali cos 120. 49 sama dengan 25 ditambah X kuadrat dikurangi 10X kali min setengah. Pindah posisi 49 dipindahkan jadi min 49 ditambah dengan 25 jadi min 24. X kuadrat ditambah 5X. Nah berarti faktorkan nih X kuadrat tambah 5X kurangi 24. Dikalikan min 24 dijumlahkan 5. Maka faktornya adalah plus 8 dan min 3. Dikalikan min 24 dijumlahkan 5. Jadi X yang dipakai adalah yang 3, yang positif. Yang negatif jarak tidak mungkin negatif. Nah baru setelah itu baru luasnya sudah ketahuan dengan sisi apitnya. Jadi segitiga ABC adalah setengah kali sudut apit, sisi apit 5 kali 3 kali sin sudut apit. Jadi 15/2 kali setengah akar 3. Berarti jadi 15/4 akar 3. Jadi luasnya adalah 15/4 akar 3. Bisa dimengerti? Berikutnya. Luas segi 12 beraturan. Jari-jari lingkaran luar. Oke. Kalau ada jari-jari lingkaran luar, jadi luas segi N beraturan itu rumusnya adalah N kali luas segitiga. Nah, luas segitiganya pakai jari-jari lingkaran luar, berarti setengah R kuadrat sin 360 per N. Nah, ini rumus dari segi N beraturan. Secara umum ya. Jadi ini rumus umumnya adalah N kali setengah R kuadrat sin 360 dibagi N. Berarti luas segi 12 beraturan adalah 12 kali setengah kali R, dalam hal ini berarti 8, kali sin 360 dibagi 12. Kalikan setengah kali 12, 6. 8 kuadrat itu berarti 64.
360 bagi 12 itu sin 30, berarti setengah. Tinggal dikalikan aja. 6 kali setengah itu 3, lalu 3-nya dikalikan 64. Jadi 19/2. Jadi 192 cm kuadrat. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Di dalam sebuah lingkaran terdapat dengan jari-jari 10 dibuat segi 4 beraturan dengan luas segi 6 beraturan. Maka luas segi 6 tersebut adalah, nah ini kan berarti jari-jari lingkaran luar kan? Lingkaran luar berarti sama seperti yang tadi bahwa kalau sisinya jari-jarinya 10 berarti sisi segi 6 itu 10. Berarti luas segi 6-nya adalah 6 kali setengah R kuadrat kali sin 360 dibagi 6. 3 kali 10 kuadrat kali sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 3 kali 100 kali setengah. Berarti 150 akar 3. Jadi jawabannya adalah 150 akar 3. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nah ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang mana rusuk-rusuknya atau sisi-sisinya belum diketahui secara lengkap. Tapi untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan triple ya. Kalau seandainya sisi-sisinya bisa dibuat nilai yang kelipatan yang sama. 3 akar 3, kemudian 9 itu 3 kali 3. Nah 3-nya diubah jadi akar 9. Sehingga sisi yang satunya berarti 3 akar 9 kurangi 3. Berarti akar 6. Ingat triplenya ya. Kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, akar sisinya adalah misalkan A akar P, A akar Q, maka sisi hipotenusanya adalah A akar P plus Q. Nah ini namanya triple dengan sisi yang bisa dinyatakan dengan bentuk kelipatan. A akar P, A akar Q berarti sisi hipotenusanya adalah A akar P plus Q. Begitupun yang ini. 9 diubah menjadi 3 kali 3. 3-nya menjadi akar 9. Jadi akar 9 kurangi 3 akar 6. Nah sudah lengkap ini, maka sin A cos A itu adalah samping. Cos A berarti samping. Jadi 3 akar 6 per 9. Sin B depan. Depannya juga sama. 3 akar 6 per 9. Nah jadi jawabannya adalah 6 akar 3 per 9. Disederhanakan bagi 3 semua. Jadi jawabannya adalah 2/3 akar 3. 2/3 akar 6, sorry. Harusnya ini akar 6. Bisa dipahami? 2/3 akar 6, bukan akar 3. Bisa dipahami? Oke. Di sini pi per 2 itu 90, berarti fungsi berubah ya. Ini kuadran ke-1. Kuadran ke-1 berarti positif ya, jadi cos alfa. Ini kuadran keempat. Kuadran keempat fungsi tetap, berarti cos alfa juga. Ini kuadran keempat juga, tapi fungsi berubah. Berarti min cos alfa. Nah, jadi cos alfa dikurangi cos alfa berarti tinggal cos alfa. Yang ada sin alfa 3/5 berarti 4/5. Jadi jawabannya adalah positif 4/5. Bisa dimengerti? Nah, berikutnya di sini BC itu 10. Kemudian sudut B 45. Berarti sudut ini pun 45. Maka panjangnya sama kaki siku-siku. Berarti ini pun 10. AB tidak tahu, katakanlah X. Nah, maka yang kita gunakan adalah segitiga ACD. Segitiga ACD berarti gunakan tangan 30. Tangan 30 berarti CD per AC. Tangan 30 itu 1/3. CD-nya 10, AC-nya adalah X plus 10. Kali silang aja. Berarti X plus 10 sama dengan 10 akar 3. Nah, berarti X-nya adalah
10 akar 3 dikurangi 10. Ya. Jadi 10-nya dikeluarkan berarti akar 3 min 1. Jadi 10 kali min 1 plus akar 3. Atau akar 3 min 1. Bisa dimengerti? Oke. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua segitiga yang tidak sama. Diminta menentukan luasnya. Katakanlah ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, untuk segitiga 2 ini ada sisi yang belum diketahui. Lalu untuk mencarinya maka kita gunakan aturan cosinus. Tapi sehubungan dengan nilai sisinya cukup besar, maka kita mungkin akan kesulitan kalau dikuadratkan. Maka kalian harus mengubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Kelipatannya berapa? 10, 32 dan 20 itu. Oh, ini kelipatan 4 kali 8, ini pun 4 kali 5. Jadi yang kalian gunakan 5 dan 8-nya. Sehingga ini pun kelipatan 4. Berarti 4 kali X. Maka yang dicari adalah nilai X-nya dulu. Jadi pada segitiga 1, nilai X kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apitnya kali cos sudut apit. Nah, berarti 64 ditambah 25 dikurangi 80 kali setengah. Atau langsung juga boleh. 80 kali cos 2 kali cos 60 itu 1. Sehingga 89 dikurangi 40 berarti 49. Nah, maka nilai X-nya adalah 7. Nah, kalau X 7 berarti sisinya adalah 28. Maka sudah lengkap. Jadi luas segi 4-nya itu berarti luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Semuanya sudah sisi apit. Berarti setengah kali sisi apit, 32 kali 20 kali sin 60. Begitupun yang segitiga yang kedua. Kali sin 60 berarti setengah kali 7 kali 4 ya, 28. Lalu 16. Kemudian sin 60. Ini berarti 320 kali setengah akar 3. Ini pun sama. Berapa nih? 14 ya. 14 kali 16 kali setengah akar 3. Ini berarti 160 akar 3. Ini bagi 2 berarti 8. 8 kali 14. 112 ya akar 3. Jadi jawabannya adalah 272 akar 3 cm kuadrat. Bisa dimengerti? Nah, dalam segitiga ABC panjang rusuk AB 10. AB itu berarti sisi C. AC adalah sisi B. Nah, ini sudut B. Nah, berarti aturan sin dulu nih. Walaupun ditanya cos berarti aturan sin. Jadi sin C per sisi C. Kemudian sin B per sisi B. Sin C-nya kita cari. C-nya 10. Sin B-nya 4/5. B-nya 12. Nah, kali silang. Berarti sin C 40/5 itu 8/12. Bagi 42, bagi 43. Itu sin. Yang ditanya cos. Nah, karena sin itu D per mi. Maka sisi sampingnya adalah akar dari 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Berarti akar 5. D-nya, SA-nya adalah akar 5. Mi-nya adalah 3. Jadi akar 5/3. Jadi nilainya walaupun ditanyakan cos bukan berarti aturan cos ya. Tapi tetap aturan sin. Jadi akar 5/3. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Nilai sudut terkecil. Kalau sudut terkecil berarti menghadap sisi terpendek. Ada 5, ada bentuk akar ya. Berarti akar 25, ini akar 36. Jadi akar 21 menghadapnya. Jadi kalau dibuatkan gambarnya kurang lebih beginilah. Jadi ini akar 21, ini misalkan 5, ini misalkan 6. Berarti sudut terkecil itu yang menghadap sisi terpendek. Jadi kalaulah ini alfa,
Berarti gunakan cos alfa. Cos alfa adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi kuadrat sisi yang menghadapnya dibagi 2 kali sisi apitnya. Jumlah kuadrat sisi apit ya dikurangi kuadrat sisi yang menghadapnya dibagi dengan 2 kali sisi apitnya. Jadi 25 tambah 36 kurang 21 dibagi 60. Ini 61 dikurangi 21 per 60. Berarti 40 per 60 atau 2/3. Itu nilai cos. Yang ditanya adalah nilai sinus. Nah, berarti seperti yang tadi. Jadi sinusnya berarti sisi depan sampingnya ini, kemudian miringnya adalah 3, maka sisi depannya adalah akar 9 ya, akar 5 ya. 9 dikurangi 4. Jadi sisi depannya adalah akar 5. 9 dikurangi 4 akar 5. Jadi akar 5/3. Jadi nilai sinus sudut terkecilnya adalah 1/3 akar 5. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Luas segitiga yang panjang rusuknya 659. Nah, kalau ketiga sisinya diketahui, ditanya luas, berarti kalian gunakan rumus setengah keliling ya. A plus B plus C per 2. Jadi jumlahkan sisinya, lalu dibagi 2. Artinya setengah keliling. Oke? 20 jadi nilainya 10. Maka luasnya, kalian gunakan rumus S kali S min A, S min B, S min C. Jadi tergantung sisinya. Kalau segitiga ABC ya ABC. Kalau segitiga PQR ya PQR dan seterusnya. Nah, cara menghitungnya, upayakan ada kuadrat sempurnanya. 10 kali 10 kurangi 6, 4. 10 kurangi 5, 5. 10 kurangi 9, 1. Nah, kalau ini masih bisa dihitung nih. 200. Akar 200 kan 10 akar 2. Nah, pada saat nanti ketemu nilai-nilai yang sulit, atau kalau dikalikan terlalu besar, maka upayakan perkaliannya itu mengarah kepada kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu 4 kuadrat, atau 4 kali 4, 6 kali 6, atau 9, atau 16, atau 25, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Sebuah kapal berlayar dari A sejauh 200 km dengan jurusan 135 sampai di kota B. Dari B berlayar lagi sejauh 400 km jurusan 195 sampai di kota C. Berapakah jarak AC? Nah, berarti yang ini kalian gunakan patokan sudutnya, patokan arah mata anginnya adalah utara. Jadi atas atau sumbu tegak utara, lalu muter 135. Katakanlah demikian. Ini 135 derajat, lalu dengan arah 200 km. Katakanlah ini 200 km. Kemudian dia muter balik 195. 195 berarti melampaui dari 180. Jaraknya misalkan 400 km. Ini dari A ke B 200 km, dari B ke C 400 km. Yang ditanyakan adalah AC. Nah, berarti kalian harus mencari sudut ini berapa. Ingat, dalam segitiga, dalam sebuah garis yang sejajar ada yang namanya dalam sepihak. 135 dalam sepihaknya berarti dengan 45. Jumlahnya harus 180. Satu putaran penuh itu 360. Ini baru 45 dan 195. Berarti 240. Berarti sisanya 120. Nah, berarti nilainya adalah 120 sudutnya. Nah, lalu sisinya kan cukup besar nih. Maka kalian upayakan pakai kelipatan kayak yang tadi. 200 dan 400 itu kelipatan 200. Jadi ini pakai 200 kali 1. Yang ini pakai 200 kali 2. Jadi angka yang digunakan 1 dan 2. Berarti AC adalah 200 kali sekian. Terus kita pakai X misalkan. Nah, jadi gunakan yang tadi aturan kosinusnya. Kuadrat sisi yang menghadap sudut sama dengan jumlah kuadrat sisi apitnya dikurangi 2 kali sisi apitnya
kali cos sudut apitnya. 1 tambah 4 dikurangi 4 kali min 1. Min setengah untuk 120. Berarti 5 ditambah 2 maka 7. Nah sehingga yang kita cari kan cukup akar 7 saja kan kecil. Dengan demikian AC adalah 200 akar 7. Karena dia kelipatan 200. Jadi jawabannya adalah 200 akar 7. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Diketahui segi 4 tali busur ABCD. Seperti pada gambar. Oke. Dalam segi 4 tali busur, bahwa sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180. Di sini ada sudut BCD itu alfa. Jadi kalau BCD itu diketahui alfa, maka yang menghadapnya adalah sisanya. Berarti ini adalah 180 min alfa. Oke. AD 10. AD 10. BC 20. CD 40. BC 30. Nah kan kelipatan 10 nih. Yang ditanya cos alfa. Nah kalau ditanya cos alfa maka kita belah 2 segitiganya. Ini saya buat garis misalkan dari B ke D. Nah ini misalkan BD. Nah kita kelipatan 10. Berarti ini misalkan 10X. Jadi kita gunakan X-nya aja. Nah berarti untuk segitiga ABD misalkan nih. Untuk segitiga ABD. Berarti X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit. Berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dikurangi 2 kali sisi apitnya. 2 kali 3 kali 1 kali cos 180 min alfa. Berarti 9 tambah 1 dikurangi 6 kali min cos alfa. Hati-hati. Nah berarti 10 ditambah cos alfa ya. 6 cos alfa. Benar? Jadi 3 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 1, benar ya? Nah itu X kuadrat yang pertama. Ukurannya benar nggak nih? Oh keliru ya. Ini yang 30 itu BC. Berarti ini 30. BA-nya 20. Oke berarti ini 2. Berarti 2 kuadrat. Tambah 1 kuadrat, 2 kali 1 kali 2 berarti 4. Nah berarti ini 4 tambah 1, 5. Nah ini persamaan 1. Lalu pada segitiga yang kedua, BCD, X kuadrat juga sama dengan jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apitnya kali cos sudut apit. 9 ditambah 16 dikurangi 24 cos alfa. Berarti 25 dikurangi 24 cos alfa. Nah ini adalah X kuadrat yang kedua. Jadi persamaan 1 dan 2 sama. Dengan demikian 1 dan 2 maka didapat sebuah persamaan 5 ditambah 4 cos alfa harus sama dengan 25 dikurangi 24 cos alfa. Kumpulkan cos dengan cos, bilangan dengan bilangan. Berarti min 24 jadi 24. Tambah 4 jadi 28. Cos alfa. 25 kurangi 5 berarti 20. Maka cos alfa dapat. Cos itu 20 per 28. Bagi 4, 5. Bagi 4, 7. Jadi nilai cos alfanya adalah 5 per 7. Bisa dipahami? Berikutnya. Oke, untuk yang ini sudah habis. Nanti saya bagikan. Bisa dipahami nggak? Nggak kecepatan kan? Halo? Aman, Pak. Aman ya? Oke, luar biasa berarti kalau aman. Bentar, saya... Kita lanjutkan.
Sebuah segi 12 beraturan mempunyai panjang sisi 2P. Maka luas segi 12 tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke. Mungkin opsinya tidak ada ya, mungkin ya. Nah, kalau segi 12, kita ambil sebuah segitiga bagian dari segi 12. Katakanlah ini O, ini salah satu sisinya adalah AB. Ini tentu adalah jari-jarinya. Lalu panjang sisinya adalah 2P. Segi 12 berarti sudut ini adalah 360 dibagi 12. Maka nilainya 30. Berarti sudut kakinya ini sama. Ini adalah sudut kakinya. Sisanya berarti 180 kurangi 30 bagi 2. Berarti 75 derajat. Oke? Nah, sedangkan untuk mendapatkan sisi jari-jari, karena luas segi 12 itu rumus umumnya adalah 12 kali luas segitiga. Lalu kalau segitiganya kita gunakan sisi apit, itu kan berarti setengah R kuadrat kali sin 30. Berarti artinya 6R kuadrat kali setengah ya. Atau 3R kuadrat. Maka kita butuh R kuadrat. Nah, untuk mendapatkan R kuadrat, kalian bisa gunakan aturan sin atau aturan cos. Nah, karena ini ada sisi 30 menghadap, ini 75. Berarti aturan sin. Berarti R per sin 75 sama dengan 2P per sin 30. R per sin 75 sama dengan 2P per setengah. Nah, per setengah kan berarti jadi 4P. Jadi R-nya adalah 4P sin 75. Itu R-nya. Nah, baru gantikan ke sini. Nah, jadi luas segi 6, segi 12-nya adalah 3 kali 4P sin 75. Kuadrat kan ya. Berarti kan 3 kali 16P kuadrat. Kali sin kuadrat 75. Nah, 3 kali 16 kan 48 ya. 48P kuadrat sin kuadrat 75. Jadi opsinya nggak ada. 48 harusnya. Bisa dipahami? Berikutnya. Perhatikan gambar grafik di bawah. Persamaan grafik di atas adalah, oke. Kalian harus perhatikan antara maksimum minimum dan periode fungsinya. Nah, ternyata di sini sudah sama 3 semua. Berarti yang dipermasalahkan sekarang periode fungsi. 75 ke 165 itu adalah 90 derajat. 75 ke kiri pun harus 90 derajat juga. Berarti ini ada min 15. Ya, jadi ada 15 derajat di seberang kiri 0. Nah, berarti satu periode itu satu gelombang penuh. Itu adalah 180 derajat. Kalau ini yang terjadi berarti rumus fungsinya adalah 2x. Jadi sin 2x. Karena maksimumnya 3, minimumnya min 3, maka nilai di depannya 3. Jadi Y sama dengan sin 3x. Harusnya kuadran 1 itu positif. Berarti ini dibalik. Dibalik berarti menjadi min 3 sin 2x. Nah, jadi dibalik itu maksudnya gini. Jadi normalnya fungsi sinus itu normalnya adalah demikian. Ini normal fungsi sinus. Nah, ini 180, ini 0. Maksimumnya 3, minimumnya min 3. Nah, ini normal. Ini berarti rumusnya Y sama dengan 3 sin 2x. Nah, karena dia di bawah duluan, berarti kan dibalik dicerminkan. Nah, maka grafiknya jadi demikian. Bentar. Nah, jadi grafiknya adalah dibalik, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi ini grafiknya berarti Y sama dengan min 3 sin 2x. Lalu dia digeser ini. Ini yang ini digeser. Digeser 15 derajat ke kiri. Nah, kalau digeser ke kiri, X-nya berubah. Jadi bertambah.
Jadi kalau digeser ke kiri, jadi min 3 sin 2, X-nya bertambah. Kalau ke kiri ya, X-nya bertambah. Sehingga rumus umumnya menjadi min 3 sin 2X plus 30 derajat. Jadi rumus fungsinya adalah min 3 sin 2X plus 30. Bisa dipahami? Nah, berikutnya. Nah, ini adalah segitiga dalam, ini segitiga luar. Ini yang segitiga luar. Bentar. Nah, jadi ini segitiga luar. Yang ini yang dalam. Nah, ini gambarnya untuk yang ini. Sekarang soalnya lihat. Diketahui segitiga ABC, AB itu berarti sisi C, AC itu adalah sisi B, BC itu sisi A. Berarti ketiga sisinya diketahui. 6, 8, 10. Panjang jari-jari lingkaran luar. Berarti yang ini. Ya. Tapi lihat dulu angkanya atau sisinya. Ternyata 6, 8, 10. Kalau 6, 8, 10. Berarti segitiga tersebut segitiga apa? Segitiga apa? Kalau 6, 8, 10. Triple. Tunggu, Pak. Ayo. Siku-siku, Pak. Oke, good. Jadi ini segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti kan ada tali busur yang menghadap atau yang melewati pusat. Maka dalam segitiganya sudut kelilingnya itu yang siku-siku. Nah, berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini berarti siku-siku. Ini katakanlah 6, ini 8, berarti ini 10. Nah, jadi udah jelas diameternya adalah 10. Nah, kalau udah jelas 10, maka jari-jarinya, kan yang ditanya jari-jari ya, berarti jari-jarinya separuh dari diameter. 5. Itu kalau digambar. Tapi kalau misalkan kalian nggak kepikiran, maka gunakan ini. R adalah ABC per 4L. Artinya A kali B kali C dibagi 4 kali luasnya. Nah, berarti luasnya pakai yang tadi. Ketiga sisinya diketahui. Jadi luas segitiga ABC-nya pakai rumus akar S kali S min A, S min B, S min C kan itu. Nah, S-nya berapa? Jumlahin aja. 24. Berarti kan 12. 12 kurangi 6, 6. 12 kurangi 8, 4. 12 kurangi 10, 2. Nah, kalau dilihat dari sini, kan ada 12 kali 12. Lalu 6 kali 2, 12 kali 4. Nah, berarti kan gampang hitungnya. 12 kali 12 kan 12 kuadrat diakarin 12. Akar 4 kan 2. Jadi nilai luasnya adalah 24. Berarti kita sudah punya 4L-nya. Berarti jari-jarinya adalah 6 kali 8 kali 10 dibagi 4 kali 24. Nah, 4 kali 24 kan bisa dibagi dengan 48. 2. Berarti 20 dibagi 4. 20 bagi 4 kan 5. Nah, jadi R-nya 5. Itu kalau nggak kepikiran pusat sudut pusat, sudut keliling. Kalau kepikiran ya bisa jawab langsung tanpa harus menghitung. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Diketahui segitiga PQR. Nah, berarti ini PR itu adalah Q kecil, 10. QR itu berarti P kecil. Itu berarti 10 juga. Lalu sudut RPQ berarti P 30 derajat. Diminta lingkaran luar. Oh, lingkaran luar juga ya. Luas lingkaran luar, bukan lingkaran dalam. Nah, kalau lingkaran luar ya seperti yang tadi.
nilainya kan harus dicari dulu nih. Ini kan berarti pakai aturan sin ya. Mungkin lingkaran dalam aja deh saya ganti ya. Biar tadi kan luar sudah. Ini lingkaran dalam saja lah. Biar agak berbeda. Nah kalau lingkaran dalam yang tadi. Jadi R-nya itu adalah apa? Berarti kalau pakai segitiga PQR adalah P per 2 sin P. Nah, jadi P-nya adalah 10. 2 sin P berarti 2 sin kali 30. Berarti 10 dibagi 2 kali setengah. Jadi setengah. Berarti luas lingkarannya adalah PR kuadrat kan itu. Ya, berarti Pi kali 100. Ya, jadi 100 Pi. Nah, atau 10 kuadrat maksud saya. Bisa dimengerti? Oke. ABCD adalah suatu segi 6 beraturan dengan panjang 8, selisih luas lingkaran luar. Berarti lingkarannya ada di luar. Segi 6-nya ada di dalam. Berarti luas selisih itu adalah luas lingkaran dikurangi luas segi 6. Luas lingkaran kan PR kuadrat. Misalkan gini. Sedangkan luas segi 6 kan 6 kali setengah kali R kuadrat sin 60. Berarti Pi R kuadrat 6 kali setengah 3. R kuadratnya ada 8. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah berarti ini 64 Pi. Yang ini 32 kali 3 berarti 96 akar 3. Jadi 64 Pi dikurangi 96 akar 3. Bisa dimengerti? Oke. Luas segitiga ABC 24 akar 3. Jika sisi A 6 cm, sisi B 16 cm, maka besar sudut C adalah berapa? Oke. Besar sudut C berarti di sini pakai sisi C, sisi apitnya C, sudut apitnya C. Berarti luas segitiga ABC menggunakan sisi sudut apitnya C. Berarti AB sin C. Nah, sudut luasnya 24 akar 3, sisi A-nya adalah 6, sisi B-nya adalah 16, sudut C-nya adalah kita cari. 24 akar 3, ini 3 kali 16 itu 48, sinus C. Berarti sinus C adalah 24 akar 3 dibagi 48. Jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ada dua kemungkinan. Bisa 60, bisa 120 di kuadran kedua. Jadi kalau enggak 60, 120. Oke, adalah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan matematika umum kelas 10 untuk persiapan penilaian akhir tahunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.